mungkin buat orang kayak ini nggak mungkin, tapi bisa jadi sih ada hubungan yang kayak gini gitu. Atau ada kalimat yang nyadarin terus kita, iya benar juga ya. Banyak gitu. banget kalimat yang jarang keluar ketika kita berantem sama pasangan kita. Kayak menurut aku kalimat yang dipakai sama Alisa sama Ricky itu kayak nggak kepikiran sama orang yang lagi pacaran zaman sekarang. Zaman sekarang. Contohnya gimana tuh? Kayak kalimat itu kalimat-kalimat Misalnya kamu kan anak zaman sekarang, gimana coba? banyak banget. Maksudnya kayak berantemnya Alisa sama Ricky tuh udah berantem yang another level dewasa banget. Nggak yang menye-menye, enggak, sama sekali enggak. Halo Tribuners, balik lagi sama gua Bayu Indra di Tribun Corner. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, ada Lania Vira, sama Bisma Karisma. Hai. Selamat datang di Tribun Corner. Terima kasih Mas Bayu. Makasih udah mampir nih. Skak ya? Bukan dong, beda dong. Ngomong Jawa nih kalau baju skak nih. Dua orang problematik nih jangan-jangan ya. Dia yang problematik. Tidak. Dua pemeran romantik problematik. Oke, buat Bisma sama Lania, boleh dong masing-masing gantian di-sharing karakternya di romantik problematik. Bisma Karisma, saya sebagai Ricky, Bukan Ricky cuaca kan? Subagja. Bukan Ricky cuaca. Ricky cuaca. Sebagai Ricky, latar belakangnya memiliki kehidupan yang cukup kompleks sehingga mengakibatkan pandangan dia terhadap percintaan tuh cukup sensitif, cukup perasa, tapi cara dia untuk mengaplikasikan perasa itu selalu saja menjadi problem gitu. How to-nya menjadi problem. Mungkin generasi dia relate lah. Iya, Bapak. Wow, Bapak. Gapnya jauh ya sepertinya ya, gapnya ya. Kalau dari Lania? Jadi aku di sini berperan sebagai Alisha. Jadi bener apa kata Ricky tadi, karena kehidupan aku aja udah sulit. Jadi sebisa mungkin kalau ada cowok yang datang ya, lo jangan bikin kehidupan gue sulit lah. Maksudnya kayak tujuan gue sama lo ya buat seneng aja. Maksudnya jangan jadi ada lo makin ribet gitu. Jadi kayak ya sebenarnya yang dia lakuin, kalau menurut logika penonton yang dia lakuin tuh apaan sih, Ricky perasaan gak salah apa-apa. Iya. Tapi kan akunya yang punya problematik sendiri gitu. Jadi kayak yang semua yang dilakuin itu salah. Jadi sifat aku ya di sini ya kayak gitu, agak egois sih, kayak ya gue punya masalah, lo harus bantuin gue, bukan mau nyusahin gue, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Kalau Alisha Sayang juga kan sering disebutnya kamu posesif banget, padahal sayang. Oh iya. Nggak sih, emang posesif itu mungkin aja. buat orang problematik gitu kali ya. Gitu. Emang seberapa problematik sih film ini? Aduh. Kayak kalimat problematik tuh kayak baru hype sekarang ini nggak sih, kayak problematik tuh? Kalau terakhir kan toxic ya. Iya, Toxic toxic. relationship. Nah, ini buat kalian-kalian yang pengen bahasa baru. Tahu toxic relationship, udah tahu lah. Kalau problematic relationship, nah tonton ini deh. iya, problematik ini lebih ke problematik dibandingkan toxic sih menurut aku. Iya, kalau dilihat di Instagramnya romantik problematik juga kan ada teaser masing-masing kan, dia aja bawa samurai. Iya tuh. Samurai terus kayak pecahin mobil polisi. Geng motor kalah. Iya, berarti hidup aku seproblematik itu. Emang cewek. Emang maksudnya dalam background Alisa ini ada masalah apa sih dia sampai seproblematik ini? Jadi dari rumah sakit. Masalahnya banyak, terutama keluarga ya. Dari keluarga juga bukan keluarga yang harmonis. Jauh dari kata harmonis, keluarganya tuh hancur banget pokoknya. Itu kan kalau aku ceritain ini spoiler nih ya, tapi intinya dia tuh punya keluarga yang tidak harmonis. Terus sampai bawa samurai itu emang punya sendiri? Apa masa? Aku beli, itu ada di trailernya tuh, aku beli sendiri. Sengaja dari online. Buat apa? Ya. Buat apa? Ya cewek beli samurai, ayo lo buat apa? Gak mungkin buat potong wortel kan? Gak mungkin buat potong kol kan? Bikin bakwan kan? Potong pisang, dagang pisang pakai samurai, coba siapa yang mau beli? Buat Lania sama Bisma nih, kalian pertama main bareng?
pertama ketemu dan dia pertama kali ke Jogja. Iya, aku pertama Oh, kali. ini syuting Kita full syuting di Jogja? Jogja Full? Berapa hari? Jogja. Lama banget, 7 Sebulan? hari. Tapi kita di sananya selama 2 minggu gak sih? Iya, kita Kayak workshop dan sama segala macam. Workshop, terus kayak kelas acting dulu juga di sana. Jadi 2 minggu lah total. Tapi Iya. kalau dia udah berbulan-bulan. Aku 3 bulan lebih, 3 bulan lah udah di Jogja. Jadi aduh, terus harus ketemu orang yang nggak pernah ke Jogja. Jadi tour guide. Jadi guys. Oh, itu Jadi cara cara pertama kali kenalan tuh ya udah akhirnya disaranin sama sutradara juga, bis kan emang ada scene jalan kaki nih gitu, kalian jalan kaki aja gitu, kenalan segala macam. Oh menarik sih gitu, ya udah. Kita jalan-jalan. Ternyata dia baru tahu pas jalan kaki tuh, iya udah sering ke Jogja. Enggak, ini baru pertama. Kirain tuh kayak Aceh. Aku bisa bilang, enggak aku. Daerah istimewa. Oh iya. Kayak aku mikirnya, wah ini celana aku harus panjang-panjang nih, Aceh nih. Ternyata pas dia pesan, Aceh apanya? Kayak Bali. Gak ada Aceh-nya nih. Di Prawiro kan, Prawiro Taman kan Oh, kalau udah maghrib kan. Karena istimewanya itu ya. Dan semua dong. Aduh, mana Acehnya nih, aku kegerahan sampai kayak kelas acting pada pakai celana panjang ya kan. Karena aku bilangnya Kamu belum mendalami Jogja yang ke Dia juga istimewanya beda. Iya, istimewanya dengan cara berbeda ternyata ya. Itu juga naik motoran keliling Jogja kah? Karena kan kalian juga ada Iya, motor. iya. Itu juga motoran. chemistry naik motor. ada Kemana aja? beberapa objek yang belum banyak disajikan di film lain kali ya gitu. Jadi kita sajikan supaya jadi objek baru juga aja kali ya, objek wisata baru juga. Kalau mungkin untuk orang-orang Jogja pada tahu kali. Tapi kayaknya nggak semuanya deh gitu. Soalnya Tapi banyak banget karena yang banyak set yang kok bisa ini kok bisa jadi dapetin kayak gini. Akhirnya gitu. tuh si Alisa Marik itu kayak traveling keliling-keliling gitu Iya. kan? keliling gitu. Jogja gitu. Intinya ini film cinta yang problematik, tapi bagaimana problematika itu menjadikan melihat ulang cinta yang sesungguhnya buat kita berdua tuh. Gitu. Kayak kayaknya ini nggak fit, berarti cinta yang seharusnya komunikasinya gimana ya? Gitu. Itu tuh terjadi nih. Romantik. Terus kayak menurut aku nggak ngebosenin sih, karena kita kebanyakannya jalan-jalan pindah tempat. Iya. Oh, syuting berarti pindah-pindah ya syuting. Kita kebanyakannya scene-nya tuh yang kayak kita jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan. Jadi menurut aku nggak ngebosenin. Sama Nggak tujuan. kerasa syuting juga sih. Iya, kita kayak Itu kapan sih? Syuting setelah Lebaran. Setelah Oh, Lebaran. Lebaran tahunnya. Cepet juga post pro-nya. Dan emang si Ricky sama Alis ini dari awal diceritain udah pacaran kah atau ada proses Sudah pendekatan? pacaran, sudah pernah Nungguin ya. sudah pernah ngasih kado gitu. ya, pokoknya kayak udah lama sih ya pacarannya ya. Tapi emang kayaknya lebih dominan Alisanya dibanding Ricky ya dalam film. Jelas. Jadi Alicia tuh kayak emang dominan aja, cewek dominan tuh Alpha, Alicia, alpha. alpha. Kayak dia sama sekali nggak ada, kayak ya udah kayak lo harus ikutin Saya gue. bucin Iya, yang sad Iya, boy bucin gitu lah. banget, bucin Ricky banget. itu Salah mulu bucin ya. sad boy, salah mulu. Salah mulu gitu, nyuruh makan, mintanya kemana malah kenapa sih gitu, kamu nanya-nanya terus. Berantemnya tuh Ya kan? Cewek berantem banget tuh. ekstrim gitu nggak sih? Berantemnya tuh berantem langsung ke ekstrim. Oh, jadi aja. nggak cuman kayak adu mulut doang, Enggak. mulut gitu. Wah, Nanti gila nonton lah sih. makanya Wah, ada gila sih. mungkin buat orang kayak ini nggak mungkin, tapi bisa jadi sih ada hubungan yang kayak gini gitu. Atau ada kalimat yang nyadarin Terus kita, kayak iya bener juga ya. banyak gitu. banget kalimat yang jarang keluar ketika kita berantem sama pasangan kita. Kayak menurut aku kalimat yang dipakai sama Alisa sama Ricky itu kayak nggak kepikiran sama orang yang lagi pacaran zaman sekarang. Bener-bener Zaman kalimat- sekarang. Contohnya gimana tuh contohnya? Kayak kalimat itu kalimat-kalimat yang Misalnya kamu kan anak zaman sekarang gimana coba? banyak banget. Maksudnya kayak berantemnya Alicia sama Ricky tuh udah berantem yang another level dewasa banget. Nggak yang menye-menye, nggak, sama sekali nggak. Banyak kata-kata yang menurut aku bisa jadi referensi ketika kalian berantem sama pasangan kalian. Itu sih. Ya benar. Iya kan? Mungkin kita nggak harus merasa terikat satu sama lain, meskipun saling menyayangi, tapi nggak usah ada ikatan gitu. Bisa jadi ada pandangan itu tuh kayak,
ya bisa jadi sih gitu ya, bule sudah melakukan itu gitu. Tapi apakah itu works buat kita gitu di Indonesia gitu, atau di hubungan di film itu gitu, kita kan nggak tahu gitu. Jadi pula komunikasi juga udah yang bukan yang drama-drama remaja gitu lah ya. Bukan. Dram remaja dewasa, pengen dewasa tapi bingung gimana ya dewasa. Emang secara karakter Ricky sama Alicia ini di usia berapa kalau misalkan? 20-an ke atas. Oh, 20-an ke atas. 30 mau ke 30 tuh ya anak zaman sekarang kan percepatannya, maksudnya percepatan informasi Ya, lebih pendewasaan dewasa tuh lah. cepat gitu. Emang dewasa sebelum umur. Waduh. Banyak banget. Buat Apakah itu dirasakan sama Ania? Iya. Karena aku bilang, aku tuh main film ini tuh kayak aku nggak lagi acting, kayak udah ini hidup aku aja kayak, iya sih banyak sih. Iya, aku pernah ngalamin ini gitu. Kayak ya udah. Tapi emang kalau Ricky background story-nya apa sih? Karena kok bisa cantol sama cewek problematik dan jadi bucin gitu. Nah, ini juga aneh sih, based on karakter juga gitu. Sebelum kesana aku juga nanya sama Mas Bewo kenapa aku ya gitu yang harus memerankan gitu. Ternyata dengan banyak pertimbangan, baik itu teknis, baik itu secara apa yang sudah aku punya di tubuhku selama hidup gitu. Misalnya kan karena Ricky itu musisi, anak motor gitu. Teknis untuk pengambilan gambar ketika naik motor kan itu akan lebih mudah ya ketika kita mereka nge-shot sama anak motor gitu. Gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi pertanyaan yang tadi Ricky kok bisa ya gitu sama Alicia gitu. Ricky senang sama masalah kayak Bisa Iya sih, kamu seneng Ricky senang sama kayaknya. masalah gitu. Dan menyelesaikan masalah tuh hal yang menarik buat Ricky gitu. Dengan cara yang seperti apa? Nah itu juga ada. Karena menurut aku cowok normal tuh nggak akan ada yang mau sama Alicia, sumpah. Iya, betul. Aneh banget. Hanya cowok yang Aneh banget. pengen nyelesain masalah atau punya sih masalah baru. Gitu. Gimana ya nyelesainnya nggak tahu. Ini Tapi salah. capek banget loh juga. Ini salah Kalau gitu. kalian nonton film itu kayak anjir lah jadi Ricky capek banget. Capek. Ya kayak juga ngeliat di Capek. teaser juga dia udah aku tuh sayang sama Frustasi kamu. banget. Iya. Frustasi Wah, banget. banding-bandingin. Tapi Alisanya Blue Samurai kan. Aku ya kayak apaan sih lo gitu. Tang gitu. Sebenarnya film balutannya tuh base-nya tuh pop banget gitu. Cuman balutannya dengan karakternya Mas BW lah gitu. Kalau kalian pernah nonton karya-karyanya Mas BW, termasuk Ziarah mungkin gitu, yang dengan apa ya, skripnya yang memang Berat. kok bisa gini ya gitu. Sangat berat dan Kok tidak- kalimat ini nggak kepikiran ya gitu, atau cara ini nggak kepikiran. Kita di set pun treatmentnya bisa jadi impulsifnya dia tiba-tiba oke, ini ntar scene ini ya gitu. Tadi kan bukannya 36 misalnya gitu. Sekarang jadi 52 ya gitu. Bikin scene yang benar-benar menguras emosi. Lompat banget ya. Lompat banget, dan kita emang sudah harus siap gitu. Untungnya kita udah matengin baik secara skrip, baik secara pengkarakteran gitu. Begitu masuk ke set dan set apapun gitu, oke, Mas BW hanya perlu memberi sentuhan energi kali ya gitu, untuk di scene ini aku butuh kamu tuh A gitu misalnya gitu. Jadi dia menarasikan sesuatu gitu sebagai bapaknya dia gitu, dan dia jadi ngerasa ini bapakku yang bicara ya gitu. Akhirnya pas di tag, wah, duar. Jadi nggak susah buat menerjemahkan keinginannya Mas Bebe ya. Enggak sih, enggak susah karena Karena memang dia ngebantu. absurd. Terus kayak dia sangat-sangat membantu ketika aku kayak tadi misalkan ini scene tadinya mau scene 36, tiba-tiba scene 55 yang itu scene bener-bener yang nguras emosi yang menurut aku itu Emosi scene yang emang aku takutin dari awal. Tiba-tiba itu di tag, wah anjir ini bisa nggak emosinya? Posisinya di mobil aku lagi ketawa-ketawanya sama dia. Iya, dari yang Sebelumnya happy ya, sebelumnya happy. Karena ya udahlah scene ini mah ya udahlah gitu. Tiba-tiba scene yang anjir bisa kayak kita ya. Wah, tapi langsung beda banget, langsung kita ngejauh masing-masing gitu kayak gimana ya. ya. Terus ya udah dengan keajaibannya Mas BW Iya, aku tiba-tiba sebagai bisa director. masuk emosinya tuh. Sungkem sama Mas BW. Sungkem banget. Keren gitu Mas Bebe. Luar biasa lah Tapi pokoknya. buat Lania untuk memerankan Alicia, emang seberapa sama sih sama kamu? Sama banget plek atau beda-beda? 98%. Wah,
yang orang Alicia. ternyata orang di publik atau di sosial media nggak tahu bahwa kamu tuh bisa kayak Aku gitu. tuh aku termasuk yang dominan juga. Cuman ini tuh dominannya tuh dominan yang terlalu berani kalau Alicia ya menurut aku. Aku dominan tapi masih yang tahan-tahan gitu. Tapi kalau Alicia tuh bener-bener yang ya udah ini gue, ya udah kayak dia tuh ngerasa hidup itu cuma ada dia doang. Kayak yang Aku mau aing gue. aku pecahin kaca mobil, aku pecahin, aku mau beli samurai aku tinggal beli, ngerti gak sih? Kayak yang bener-bener dominan yang ya udah ini gue. Kalau aku kan ya masih waras kan ya. Nggak akan bisa murah juga kan ya. Nggak pistol doang. Iya. Setelah jadi Alicia apa gue beli ya? Apa yang aku beli ya? Apa gue bisa murah ya setelah Tapi jadi Alicia? ada kesulitan nggak ketika untuk memerankan Alicia yang problematik ini? Sebenarnya ketika awal baca skrip aku ragu sih, kayak aku bisa nggak ya, karena di skripnya tuh jujur berat banget nggak sih? Skripnya tuh jujur banyak yang monolog, banyak yang kata-kata Berapa yang lembar gitu, 5 nggak lembar tuh ngerti. kita doang gitu yang ngomong, aku doang misalnya. 5 Atau lembar? terus 5 lembar Iya, kita doang kayak yang bener-bener ngomong, dia terus, doang ngomong. atau 3 lembar terus berikutnya dari situ tuh dia 3 lembar gitu. Bener-bener gitu kayak wah ini aku baru pertama kali nih baca skrip kayak gini, aku bisa nggak ya? Tapi ternyata pas udah di sana Kebantu Gitu sama Mas belajar. Alex juga ya, Iya. gitu. Ada coach kita. Itu harus sama plok-plokan di skrip atau mungkin ada boleh improve Enggak sedikit? sih. Ada beberapa, Ada beberapa yang poin harus- yang emang harus sama gitu. Karena jangan sampai jadi miss nih ntar di Tapi yang harus sama itu justru yang panjang. Iya, iya. Yang yang boleh dirubah-rubah justru obrolan-obrolan yang yang panjang tuh gak harus kenapa ya gitu sama. kenapa ya seblak itu gitu kayak bahasan itu bebas deh terserah kalian gitu. Tapi kalau yang panjang itu harus sama persis. Nah itu masalahnya ya nggak sih? Jadi metode menghafal dong jadinya. Enggak juga. Akhirnya Mas Alex punya metode yang cukup berguna buat kita gitu, membuat visualisasi sendiri sehingga kita bukan di drive sama script gitu. Jadi kalau kita di drive sama script kan otomatis kitanya juga bisa jadi kosong ya gitu. Iya, benar. Kalau kita punya visualisasi duluan, pada akhirnya script yang mengikuti visual kita gitu. Itu cukup kebantu banget sih. Selain Terima kasih dari Mas Alex. selain dari apa namanya kerjasama sama Mas BW, apa sih yang menarik dari dalam si film romantik ini? Ceritanya seperti apa sih yang buat kalian yang menarik ini? Jarang ya film drama remaja yang kayak gini ya gitu. Kayaknya itu salah satu acuan selain Mas BW gitu. Oh, Mas Bebe. Jarang yang kayak gitu gimana? Iya. Gimana itu? Jadi deh kalian tonton aja film-film media, baru kalian akan tahu kalau itu tuh film yang berbeda dari film-film romantis lainnya. Karena jujur menurut aku ini romantisnya aja nggak romantis kayak orang-orang biasa. Bener-bener Iya, romantis yang beda. Romantis yang beda. Ada tension kali ya gitu. Tensionnya yang cukup intens gitu. Jadi nggak yang minyi-minyi gitu. nggak ke arah sana ya? Pace-nya tuh nggak yang beauty shot gitu. Gue nggak sih gitu. Nggak ada yang apa angin-anginan gitu. Enggak gitu. Ini raw aja gitu. Treatment dari sinemanya juga raw, dari skripnya pun sangat raw gitu. Ya dibalut sama Mas BW lagi gitu. Berarti romantisnya nggak ada yang adegan ngambil bareng-barengan gitu. Kayak dinyanyiin tuh lagunya. Jadi bisa itu kayak kalian bisa merasakan tanpa harus menyentuhnya. Waduh, Kalian dalam bisa merasakan banget. tanpa harus menyentuhnya. Bahkan kita romantis tuh hampir nggak ada. Tapi kalian bisa ngerasain kalau aku Bahwa tuh itu tuh, sayang banget iya. sama dia. Oh, tapi dalam film itu tuh udah termasuk Nggak romantis perlu yang tuh. kayak Sama sekali. Ini beneran relate sih menurut aku ya, banyak orang yang ngerasain ini semua gitu. Jadi Yang kayak ternyata di kehidupan nyata kita nggak yang menye-menye kok, kita nggak yang nggak yang segitunya. harus pegangan tangan gitu-gitu, nggak ada kok. Yang kayak ini lebih relate aja. Ya aku pernah ngerasain juga. Makanya, relate. sama siapa tuh? Banyak. Banyak. Aduh, aku bisa mencari nggak ya? Enggak. Ada seru banget kalau bisa yang ngebocorin kan gue gak usah nanya-nanya nih. Enggak dong. Aduh, lagi nggak dapet soalnya. Jadi nggak bocor. Enggak dong. Tapi kalian motorannya itu emang sama-sama suka motor ya? Banget Iya. iya dia Iya. dia Aku mau- terhalang oleh Terhalang oleh ibu. restu. izin Izin ya sih. wajar sih. Tapi aku perempuan. dibolehin, aku
aku tuh dibolehin beli Kawasaki aja udah alhamdulillah banget itu kayak wah gitu. Tapi untuk kayak riding gitu-gitu masih susah banget dapet izin. Ini saya dari sini langsung ke Jogja, Nah, dia ke Bandung mah. dulu nih. Ntar malam langsung ke Jogja acara custom fest gitu. Oh, kan mau beli motor. Udah beli motor baru jadi nyobain. Oh, mau motor baru. Mau bawa motor baru. Tapi alasannya kenapa segitunya sama motor atau sesayangnya, seinterestnya sama motor karena dulu setrauma itu. Ya, Dulu iya, pernah ada pandangan betul. itulah gitu Iya, ya, memori kejadian tentang pembacokan dan segala macam itu sampai akhirnya di titik sekarang udah bisa nggak trauma, sebenarnya. justru malah secinta itu gitu, malah koleksi motor sekarang gitu kayak oke, enduro apa ya gitu, Waduh. Harley kayaknya ke mana ya gitu. Hobinya mahal ya. Ya gitu. Makanya. Ya daripada Iya, ke bener, yang bener, lain-lain ya gitu. bener, bisa bener. bisa jadi investasi Bener gitu. itu bener. Bagus investasi. Tapi Gitu. motor dipakai apa kalau yang di film? Aku pakai ranking. Dia ranking, kebayang nggak? Orang tuh udah malas kan pasti gitu ngelihat orang pakai ranking. Malas Ya, deh gitu sebenarnya berurusan itu. sama tuh orang gitu. Fisik. Udah segaulnya itu aja. Gak tau kenapa Iya deh, orang gitu. orang pakai RX 50% gak pakai helm dah kalau mau motor. Kenapa ya kalau jalan raya? Atau posisinya tuh jadi aduh ini kayaknya apa ya males deh berhubungan rusuh sama dia gitu. Iya. Meskipun dianya padahal sana-sana aja Iya. gitu, nggak ada apa-apa Dia gitu. santai, kita orang di jalan. baik-baik. Kitanya yang serem kan Iya. gitu. Dari pengkarakteran motor pun cukup dipikirkan sama Mas BW. Aku asalnya ada satu motor yang aku harusnya pakai, terus aku bilang kayak Mas kayaknya ganti deh. Aku akhirnya menemukan bahwa TS itu Suzuki TS itu sangat di tahun itu tuh musisi tuh pengen banget gitu. Rata-rata musisi cukup bisa kebeli kok gitu motor TS tuh gitu, dan keren gitu itu tuh gitu. Trail tapi masih dapat kerennya buat para musisi juga. Aku sempat riset soalnya kalau TS oke nggak nih gitu, oke nggak nih gitu, oke nggak nih, ternyata oke. Akhirnya Suzuki TS yang Dipakai buat di film. dan sekarang terbukti Suzuki TS harganya naik banget. Waduh. Parah banget. Kalau nonton film, wah Suzuki TS tuh. Baca begitu tuh. Aku aja sampai pengen beli banget, pengen banget. Tapi belum boleh. Kan Susah ya sampai sekarang Perizinannya harus susah ya. biar para penjual juga jadi sukses kan. Ah, Gitu. iya, Kayak iya, kemarin iya. kan film sebelah tuh CB gitu kan jadi iya, naik iya, iya. gitu. boleh kalau mau Semoga ada yang mau endorse TS. Mama ini endorse kok mah gitu. Aku nggak beli kok mah. Boleh dong. Serem banget. Endorse sama motor. Suzuki udah nggak ngeluarin sih. Ya, berarti bengkel. Oh mungkin UMKM-nya mungkin apa custom gitu. Boleh. Aku sangat menerima. Bengkel-bengkel kali. Tadi yang membuat naik ranking ada ini dulu nggak apa penyesuaian lagi atau emang Kalau udah begitu? ranking sama aja sih, sama aja sama motor. Aku juga hampir yang 100 ya sama lah. Makanya pas aku nyoba mungkin penyesuaian awal-awal doang. Nyelah doang dia. Nyelah doang. Dia kan nyelah nggak Karena terbiasa motor aku nyelah yang kan. nggak ada diselah juga kan pas nyelah, tapi enak juga punya motor. Pas bawahnya udah enak ya. Udah enak makanya Ojo aku juga yang TS. gombreng-gombreng gini kan kalau ranking. Enggak dong. Enggak kok, knalpotnya enggak knalpot bubuk kok. Knalpot yang masih aman. Tapi nanya nggak kenapa pemilihannya R-King? Kenapa seorang Alisa tuh punya motor R-King? Aku nggak banyak tanya karena udah lihat kelakuannya, ngerti gak sih? Oh ya kelakuannya begini, Ya wajar. ya motornya ranking, udah paling pas menurut aku. Ada apa dengan maksudnya dengan kedua pasangan ini tapi dulunya sama-sama orang apa anak motor itu background-nya apa? Sebenarnya sama-sama enggak yang anak motor banget. Motor tuh menjadi kendaraan sehari-harinya kita gitu. Yang memang akhirnya digunakan aja, bukan yang ikutan klub motor atau apa gitu. Dia juga atas dasar keimpulsifan mungkin ya gitu. Bisa jadi dia beli R-King tuh, oh impulsif kayaknya R-King seru nih, berisik, terus ada karena di R-King dia tuh cukup detail lah gitu, custom gitu gitu. Menarik deh ininya. Impulsifnya Alisa tuh bisa kayak gitu. Beli lihat samurai aja deh, beli dari apa deh posternya, gitu. warna hijau. hijau. Kayak gitu Hijau kan gitu. terang. Kalau aku ya karena fungsi aja gitu. TS karena sering ke gunung buat ngapain, bikin lagu segala macam. Itu juga ada di adegan di scene bareng sama
Alisa nanti di perjalanan tuh kenapa ke gunung mau ngapain, nah itu masih ada. Karena orang pasti mikirnya ngeliat Alisa punya samurai, mecahin mobil polisi, punya motor. Geng motor kayak ini. Geng motor Jogja ini udah nih. Pimpinan geng motor nih. Ntar ketemu geng motor Bandung. Aduh, Jadi pacaran mereka. Alisa, jika ada yang Ada yang menyakitimu. Boleh tuh. Boleh tuh. boleh banget tuh. Emang kamu bisa menghadapi yang problematik? Iya. Emang kamu doang problematik. Aduh, ayah coba deh. Bisa mau video baik. Boleh sini lawan Dilan. Ya, Disebut. Boleh sini ranking nih Mas. Iya, ayo nantang. Carikan ya. Tapi seseru apaan sih selama syuting 7 hari, beda apa pindah-pindah tempat, terus maksudnya kayak nggak ada lokasi yang pasti buat set yang buat kalian itu. Serunya karena memang apa ya, landscape-nya bisa kita nikmatin banget sih gitu. Dan tim yang ikut serta sangat guyup, nggak ada tuh banget. tensi marah-marah, nggak ada Kita tuh. tenang banget sih Masa ini kan belum problematik kok nggak ada yang Nggak ada sama sekali. Bener-bener marah-marah Ada satu tuh kejadian. adegan doang nggak Iya, sih? ada satu kejadian yang pokoknya membuat kita mundur 5 jam, 6 jam, 7 jam, pokoknya lama banget. Gak ada yang marah sama sekali gitu, kayak iya, oke, ayo Iya, kita. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ayo sekarang ganti baju sekali. Hebat. Ini produksi yang sangat. Alisa nggak marah. Apa-apaan nih? Gak gitu. Nggak. Pas mau hujan, semua langsung berdoa masing-masing tanpa disuruh. Dengan caranya masing-masing gitu. Beneran segitunya. Tenang itu. Oh, orang-orang tenang bikin film problematik gimana? Iya, itu aneh banget. Lingkungannya tuh sangat-sangat tenang banget. Buat aku aja ya, maksudnya kita selama produksi di film-film gitu kayak gak pernah sih dapetin produksi yang setenang ini. tertenang Ini boleh sih. kan bikin lagi gitu. Oh, mereka lagi gitu. mereka lagi gitu, produsernya juga yang sedekat itu gitu. Kekeluargaan. Nggak ada strata lah bisa dibilang gitu. Dan kenapa kalian mau, selain tadi apa Mas Bewi itu ya pengen meranin Ricky, pengen meranin Alisa itu Ya, apa? saya percaya karakter. Wah. Itu jawabannya. Saya percaya karakter yang Oh iya, itu sih itu jawaban sembako yang mau operator. pilih saya. Jawaban dia. Dia kan Tapi saya percaya banget. Hampir semua aktor yang diwawancara, iya karakter yang memilih pemainnya gitu. Itu terbukti di Kadet. Oh, iya. Terbukti itu nggak mungkin kalau misalnya nggak kepilih tuh. Ya gitulah. Jadi Ya, saya gitulah suka ya. gitu. Kalau Kamu apa? Apa Ya. yang ketika tawarin mode gitu. ya awalnya ya aku nggak nyangka aja, maksudnya kayak Mas BW, sutradara Mas BW, terus skripnya yang menurut aku nyeleneh dan berat dan aneh. Kayak, "Hah, kok aku ya?" Maksudnya kayak aku bisa nggak ya? Yang aku baca tuh skrip kayak aku ada dialog yang panjang banget. Kayak aku bisa nggak ya? Terus kenapa Mas BW pilih aku ya? Emang keistimewaan aku tuh apa ya sampai aku dipilih? Maksudnya kayak banyak yang bikin aku bertanya-tanya, karena menurut aku ya ini keren banget filmnya. Maksudnya kayak ini keren banget, dan aku yakin semua orang mau. Kayak aku yakin kayak banyak orang yang pengen jadi Alisa juga deh. Jadi bikin aku tuh insecure aja gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajarin, oh iya ternyata ya karakter yang memilih aku. Wah, baik lagi ya. Jawaban sudah diambil. Kalau bisa gimana? Yang begitu tuh diambil ya. Bagian itu udah diambil. Udah nggak bisa. Sialan. Udah diwakilin, udah pasti. Apa ya tadi mau ngomong apa ya? Udah disiapin. Diambil. Wah, diambil kurang aja. Enggak, ini mungkin belum pernah aku punya peran di film-film lain untuk karakter yang seperti ini, baik itu secara kejiwaan, Waduh, kejiwaan. mental gitu. Mentalnya Ricky juga cukup terguncang soalnya gitu. Itu kan butuh riset ya gitu. Nah, menurutku itu hal kenapa di film menjadi hal yang menarik buatku, karena risetnya gitu. Jadi riset atau workshopnya tuh hal yang paling aku tunggu banget gitu. Sebelum mau karakternya kayak gimana, yang penting dikasih riset ya gitu, dikasih workshop ya gitu. Itu hal-hal yang menarik gitu. Jadi punya playlist
sendiri gitu. Aku selalu kayak gitu punya playlist pilihan-pilihan sebagai karakter Ricky gitu. Ricky tuh Ricky tuh playlistnya apa ya gitu, kayak gitu-gitu. Pembedahan karakternya sih yang buat aku tuh ini kayaknya menarik deh. Selain cerita yang memang sangat nyentrik dan punya ibaratnya tensi yang aku suka gitu. Tensi anjir ini menarik nih gitu secara grafik dan segala macem gitu. Tapi karakter ini tuh kayaknya bisa bermanfaat buat hidupku gitu. Nah, apa tuh manfaatnya? Manfaatnya bisa lebih tenang gitu ketika menghadapi satu hal gitu. Aku cukup kompleks juga isi kepala, overthinking lah gitu. Yang mungkin mirip dari Ricky sama aku, tipikal yang overthinking. How to-nya gimana? Makanya kan suka jadi salah kan akhirnya ketika overthinking tuh gitu. Padahal dianya baik-baik aja gitu. Kayak gitu-gitu. Akhirnya aku juga aku belajar dari Ricky nih gitu. Emang Ricky tuh setenang itu atau dia enggak justru gitu. Dia itu yang sementara aku yang kayak gitu. Lo diem gitu, lo senang dulu, sementara aku yang kayak gitu, maksudnya kayak yang lo nggak perlu ribet deh gitu, kayak ya udah gitu, lo nggak perlu overthinking gitu, kayak ya udah gitu, ya udah. Cowoknya overthinking, cowoknya nggak mau ribet itu ya. Dan aku juga emang tipe cewek yang ya udah diem dulu aja, kenapa harus overthinking sih, ya udah pikirin dulu aja dengan tenang, ntar kita obrolin gitu, nggak perlu yang dada gitu terus gitu. Kalau dalilnya apa yang didapat pembelajaran dari seorang Alisa ini? Kalau tadi Bisma dia nggak mau overthinking. Ya kalau aku sih, aku kayak punya keberanian tambahan aja, karena kan aku bilang kenapa 98%, karena Alisa itu lebih berani dibandingkan aku. Jadi aku tuh nambahin Alisa aja ke aku gitu, kayak dalam hal ya apa ya, kayak ya udah yang ada di hati kamu keluarin aja, karena Alisa gitu kan, kayak ya udah yang nggak usah banyak dipikirin, ya udah lakuin aja gitu. Berani ngomong, berani apa, dia tuh berani ngapain, nggak, dia tuh berani apa ya yang ada di pikiran dia, mau seaneh apapun ya udah dilakuin aja gitu. Terus kayak banyak kata-kata yang dikeluarin dia yang menurut aku belum pernah aku pikirin sebelumnya gitu. Kayak banyak kata-kata yang kalau gue berantem sama cowok gue keluarin gitu. banyak banget gitu. Iya. Banyak banget lebih alfa gitu ya. apa gue punya kalimat kuncian nih buat matiin kutu lo nih. Banyak, Alisa tuh banyak banget kata-katanya yang menurut aku cowok nggak bisa lah gitu. Nggak bisa balas kalau aku udah ngomong gitu. Tapi untuk looknya sendiri ada request nggak dari Mas Bebe masing-masing? Mungkin lainnya sendiri dulu, apa ada berubah rambut kan dibikin atau lebih cowok? Rambut aku tuh emang nggak pernah rapi aja, bener-bener rambut aku dibikin yang acak-acakan. Karena secuek itu, maksudnya ya udah aku jarang nyisir dibikinnya. Karakter yang jarang nyisir. Natural aja sih. Natural gitu aja. Humanis. Bukan yang harus misalnya lagi marah-marah tapi bentar ya. Gak ada tuh, aku cantik-cantiknya bener-bener rambut aku nggak di set pun ada angin aja justru bagus, ada angin aja acak-acakan. Berantakannya natural ya. Kalau buat baju sendiri emang dibikin kayak tomboy. Emang seharusnya emang tomboy apa cuek aja? Ya cuek aja. Itu yang ya udah gitu. Ya udah. Kalau di Ricky kenapa? Dia gimana? Ada request khususnya buat badan agak dikurusin kah mungkin atau gimana? Enggak sih, dari mereka nggak banyak requestan. Baik justru aku yang banyak request karena menurutku gitu, mereka membukakan itu sih. Maksudnya menurutku Ricky tuh gini gitu, menurutku Ricky misalnya kayak pakai motornya gini, menurutku Ricky ketika membuat lagu, kan ada adegan aku membuat lagu sebagai Ricky kan gitu, harus sebagai Ricky gitu. Aku mikirin kan, oke, kayaknya Ricky kalau bikin lagu tuh tonalnya di mana gitu, hertznya, frekuensinya berapa, kenapa itu tuh gitu. Aku bisa jawab itu dan mereka maksudnya iya aja gitu. Kayak misalnya biasanya kan kalau frekuensi di gitar biasa tuh 440 kan gitu. Aku setting di 432 di drop D supaya meditatif gitu. Karena di alam gitu. Karena di alam gitu. Gue. Iya. Logisnya Ricky tuh karena anak alam banget ya gitu. Anak senja lah bahasanya gitu. Dia pasti paham gitu perihal frekuensi dan segala macam yang bisa membuat dia lebih tidak
over control gitu sama reaksi sesuatu gitu. Itu yang cukup menenangkan dia gitu. Akhirnya dia membuat lagu yang emang cukup menenangkan gitu. Itu kan dari teknisnya, tapi dari mungkin perawakannya, cara perawakan enggak ada yang ya, justru salah satu alasannya Mas BW kenapa mempertahankan saya untuk bisa mengeksekusi, ya mungkin karena itu tadi gitu ya, memang sudah sesuai apa yang dibayangannya Mas BW ketika menulis gitu. Gak usah minta dirubah kekuasaan atau kayak ya udah apa adanya aja, lu tinggal syuting gitu aja, nggak ada permintaan apapun. Iya. Tapi si Sidik itu emang dalam kutip emang anak cupu apa gimana sih dia sebenarnya? Nggak cupu juga, bukan cupu, tapi memang cara aja gitu. Dia selalu susah menemukan cara yang pas ketika pengen menyampaikan sesuatu gitu. Itu yang susah banget gitu. Akhirnya kan dia juga mengaplikasikannya lewat tulisan lagu segala macam gitu. Bukan yang cupu nerd gitu, enggak. Cool banget, keren lah gitu. Dia punya taste gitu. Dia punya taste kok gitu. Bukan yang ini mungkin cuma cowok hodop aja yang kejebaknya sama cewek-cewek gitu ya. Kan biasanya cewek-cewek yang kejebak sama cowok-cowok toksik lah. Ini agak ketukar aja mungkin ya. Ketukar. Tapi ini tayangnya di bioskop atau di bioskop online. Di bioskop online. Betul. Buat kalian sendiri gimana? Akan mungkin mempengaruhi kah kalau misalkan untuk dari atmosfernya kalau di streaming, atau mungkin fine aja sih. Masih memang cukup pas ya, minimal pakai headset lah biar jelas gitu ngomong apa gitu, daripada lihat teks kayak nonton Korea kan. Apa akan ada kalimat-kalimat kasar yang tentu banyak. ya Alisha. Udah bayang karakternya juga kayak gimana. Tapi ini akan direkomendasikan untuk nonton bersama pasangan atau mungkin itu dia. Buat kalian gimana? Kalau saya selalu nyampainya ya sebisa mungkin nonton sama pasangan. Kenapa? Supaya ada bahan diskusi pada akhirnya gitu. Diskusi kita kayaknya harus gini deh, ini menarik deh gitu, apa gitu, menurutku ya gitu. Menurut aku setelah beres si syutingnya tuh ini bisa sih gitu buat ditonton sama pasangan gitu, buat jadi bahan diskusi. Bahkan buat pasangan yang ingin nikah, coba deh nonton ini gitu. Kayak buat pasangan baru buat pasangan yang udah lama kalau buat pasangan baru ya cinta kan awalnya emang manis nih. Ya kalian lihat aja ntar di pertengahannya kayak gini. Adek, cinta nggak selamanya manis. Seindah itu deh. Aku telah dewasa. Buat kalau nonton, tuh kamu tuh. Pasti gitu tuh kan. Kamu banget nih, kamu banget gitu. Kamu banget sih kayaknya. Coba nih kamu deh. Untuk bantu tegur-teguran kayaknya. Terus sampai akhirnya nangis gitu. Sayang ini tisu gitu. Jangan sampai jadi ditonton sama tontonannya ya. Kebalik ya. Ditonton sama tontonan. Jangan sampai kita yang jadi nonton kalian ya. Bercanda. Oke, 7 hari syuting di Jogja. Keseruan apa selama syuting, sama proses syuting selain tadi yang orang-orang pada tenang, religi sekali ketika ada hujan, sama-sama berdoa. Apalagi mungkin eksplor makanan juga di sono kah, atau alam-alam yang lebih dibanyakin di film ini? Aku untuk orang pertama kali ke Jogja ya menyenangkan sekali karena dikasihnya lingkungan yang kayak gitu ya. Allah, seneng banget tuh gitu. Apa sih lebih banyak ini ya, tempat-tempat alam atto yang wisata-wisata kayak alam sih. Karena aku awalnya kan nggak expect Jogja seperti itu kan. Jadi pas menyenangkan ya gitu, menyenangkan ya, apalagi ada dia yang bisa meracuni hal-hal yang aneh. Diracunin apa aja? Bukan saya. Ya banyak kan produser aja ikut-ikutan. Ya seru-seru lah, Mas BW juga kalau kita lagi nggak syuting ngajak main kan, kayak asik-asik lah semuanya. Kayak aku kesana ya udah kayak main aja, bener-bener main. Ya kita kerja tuh nggak kayak kerja karena
treatment dari merekanya. Bener-bener nggak berasa, tahu-tahu oh besok pulang ya. Besok pulang kayak nggak berasa. Bener-bener. Kalau body spill mungkin daerah mana aja yang dijadiin lokasi? Semua utara, barat, timur, selatan semua dipakai. Kan kalau Jogja kan yang ngomonginnya di mana nih barat gitu. Ya ada semua. Kenapa semua tempat disinggahin sama Ricky dan apa namanya Alisa? Supaya kita diberkati. Justru itu menariknya ya. Kasih ngaco. Cara Ricky dan Alisha menyelesaikan masalah ya itu. Supaya menjadi ada di tengah. Gitu. Mereka tuh mau berantem mau berkaburan kan, berantem di motor gitu. Kayak anak zaman sekarang berantem di motor apa gimana? Enggak dong. Enggak, justru lewat perjalanan itu yang akhirnya kita menemukan lagi yang tadi aku bilang, menemukan lagi arti cinta. Tuh, jadi lewat perjalanan makanya jauh tuh gitu. Antara barat, timur, selatan tuh dipakai. Nah, padahal dulu tuh sebenarnya judulnya bukan romantik problematik. Iya benar nih dia. Apa judulnya semua? Boleh dibocorin nggak sih? Nggak ngerti deh. Nggak tahu udah tahu. Boleh Mas Willy. Boleh lah kan boleh. lagian itu Iya juga boleh bukan kan nggak jadi ini dulu kan. ya. Asalnya tuh sepanjang jalan Sepanjang kita. jalan kita. Manis banget pada judulnya ya. Sepanjang jalan kita. Tapi kan mengingat generasi sepanjang jalan kita menarik nggak ya gitu, berat nggak ya gitu. Kalau seumur aku sih pasti paling jalan-jalan gitu kan. Elah gitu. Mikir, ini paling cuma pacaran muter-muter gitu. Nggak akan mungkin langsung kebayang kayak anak motor apalah gitu, samurai gitu. Ketika judulnya itu tapi ada samurai pasti ya ini jalan-jalan yang cukup Tawuran aneh. Tawuran kali ya gitu. Oh, dagang samurai kali ya. Muter-muter. Akhirnya setelah diskusi sama teman-teman bioskop online dari tim PH juga akhirnya merubah judul itu menjadi romantik problematik. Menarik banget sih. Iya. Menarik. Cukup clickbait tapi nyentrik. Tapi nyentrik. emang lebih cocok dengan kalimat problematik berarti ya untuk film. Emang lebih cocok dengan kalimat problematik gitu. Iya. Nggak ada yang lain bisa Jadi kan toxic gitu. Sebenarnya pada akhirnya kan kenapa judul itu muncul dua polar banget kan, romantisme dan problematis gitu. Itu tuh gimana ya kita ada di tengah, apakah kita bisa gitu ada di tengah antara dua polar itu jawabannya. Sebenarnya kalau toxic juga kita sebenarnya nggak toxic juga, kita tuh problematik. Iya, beda gitu. Kita tahu Alisa maksudnya. Maksudnya kayak toxic tuh kayak Ricky juga sih. Kayak Ricky nggak pernah ngaku aja kalau dia problematik. Kayak toxic tuh kayak ya udah toxic gitu-gitu aja kayak cowoknya gini apa-apa. Tapi kan kalau problematis tuh luas menurut aku. Kayak luas aja bisa jadi masalah. Coba kalian diskusikan lagi problematik tuh seperti apa? Tolong dijadikan hubungan problematik nih gitu. Problematik lagi ngetren banget sekarang. Gitu. Coba di TikTok problematik banget, coy. Problematik. Gila, bahasanya keras banget problematik. Problematik dong. Tapi emang enggak kalau dipisahin tadi kan juga Ricky ada toxic juga. Emang kalau misalkan si Alisa kan tadi dominan, kemudian keras gitu. Kalau Ricky emang apa sih dia overthinking doang? Dia bergelut dengan dirinya sendiri. Ya yang menjadi masalah adalah dirinya sendiri. Dia bagaimana dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Ya itu. Berarti berangkat dari overthinking, dia takut ini macam-macam. Ada inilah yang susah bocorin jangan deh gitu. Jadi mending nonton deh kenapa Ricky overthinking seperti apa ya, coba nonton deh gitu. Beneran apa dia tahu kehilangan Alisa kah atau jelas iya. Dia yang tadi aku bilang di awal memiliki perasaan yang sensitif banget karena traumatis sama hubungan cinta orang tuanya. Kenapa sih cinta itu sama Alisa? Apa di cinta pertamanya Ricky? Bukan cinta pertama tapi kayaknya pertama yang lain gitu. ketemu Jogja, ketemu jalan bareng. Tapi buat kalian berdua, ini pertanyaan awam sih. Kenapa sih film romantis itu harus banget ditonton? Salah satu mungkin. Harus ya? Kalau nggak punya duit gimana? Nebeng aja kali ya. Harus banget nih. Kalau harus nggak apa-apa sih. Nggak harus nggak apa-apa tapi ya kali gitu. Ya kali nggak nonton. Ya kali anak muda nggak nonton. Oh iya. Kenapa tuh? Apa yang akan didapatkan orang-orang ketika nonton film ini?
Ya menurut aku bisa membuat kalian dengan kamu dengan pacar kamu tuh lebih dewasa sih menurut aku. Kayak ayolah, hal-hal kecil itu jangan diberantemin. Ternyata pas nonton film ini ada masalah nantinya yang lebih gede dari masalah kita yang sekarang gitu, menurut aku gitu sih. Banyak ya klise sih, kayak banyak pembelajaran yang emang banyak, cuman kayak pembelajaran untuk hubungan relationship tuh kayak jarang kan. Menurut aku ini membuat masalah-masalah kecil tuh jadi ya udah nggak ada apa-apanya dibandingkan nanti tuh bakal ada masalah yang gede gitu, yang lebih penting untuk diperdebatkan. Jangan mempermasalahkan hal kecil gitu. Iya, menurut aku. Coba kalau dari Kamu lagi mikir ya. Tapi takut lupa. Distract ya. takut lupa. Ketika nonton film romantik problematik, kalian mungkin akan merasa dapat pembelajaran tanpa digurui. Iya, betul. Rasanya kayak sekali. gitu kali ya gitu. Tanpa digurui sama filmnya gitu. Ada kedekatan gitu, ada kemelekatan sama kita sebagai manusia gitu pada umumnya. Ya karena Mas Wewe juga gak mau sampai ada kata-kata yang kita menggurui gak sih? Gitu. Enggak mau ada kalimat ucap-ucapan yang Ketika ada satu skrip gitu, jangan sampai skrip ini timbul di audiensnya tuh menggurui, Kayak gitu. menggurui gitu. Atau menggurui aku menggurui Alicia gitu. Hal itu tuh sangat diwanti-wanti banget sama Mas Wewe. Aku inget itu. Iya. Karena ya udah berjalan seberjalannya aja. Karena aku sendiri kalau nonton film kayak ya apaan sih sok banget, lo tahu hidup gue gimana gitu kan, lebih kayak gitu. So paling tahu lo. Iya, sok paling tahu lo, karena kan anak-anak umuran aku pada kayak apaan sih. tapi kalau nonton film-film yang oh iya ya, yang berjalan gitu aja kayak oh iya bener gitu. Udah kena batunya aja lu gitu. Berasa kan seumuran aku. Kenapa tuh? Biar kamu nonton belajar dari kisah cinta Ricky dan Alisa gitu berarti ya. Kayak Jadi siapa tahu bisa belajar tanpa digurui sih. Menurut saya seperti itu. Ini kapan tayangnya? 23 Agustus 2022. 22. Berapa kalau mau ini? Kalau 5.000? Berapa sih kak? Kasih 15.000 nggak sih? 25.000. Oh, 25.000. Murahan banget kok. Misalnya 20.000. Perisalnya 20.000. Tanggal 15. Aku dapat waktu nonton ziarah soalnya 5.000. Lagi promo. Lagi promo. Platformnya kali ya. Platformnya kali ya. Parah banget film kita di 5.000. Apa? Iya, lagi ada promonya. Wah, gua kaget. Iya gitu. Apa iya? Tapi 25.000. Iya. Dan presale tuh 20.000. Hah? Presale start tanggal 15. Start tanggal 15. Oh, Oke. Nah, mulai tanggal 23 itu 20. Oke, 25.000. buat kalian yang ingin nonton untuk mendapatkan tiketnya tanggal 15 itu harganya 20.000. Kalau misalnya tanggal 23 harga naik. Jadi 25.000. Nah, coba kalian pertimbangkan. Itu punya waktu 7 hari untuk beli yang presale tuh. Nah, Menurut aku itu coba. murah banget, kayak Dan bisa nonton dibandingkan- bareng-bareng. Iya. Nggak apa-apa kok, nggak haram ya bioskop online. jangan takut sama rezekinya ya. Nggak apa-apa nonton bareng-bareng, nggak apa-apa 20.000. Worth it Nggak apa-apa, banget. yang penting punya dampak yang baik gitu. Lumayan lah ya. Kalau buat di waktu itu juga. Iya. Gitu. Nobar aja di temennya yang paling punya rumah bagus, TV-nya gede gitu. Yang lebih baik gede, gitu. Yang udah HD gitu ya. Ya HD Barang-barang. gitu, jadi benar tuh gitu. Kualitasnya oke gitu, sound bener gitu. Jangan di handphone berlima ya. Coba ya. Pakai salon nontonnya. Ntar tadi ngomong apa sih? Nah, daripada kebingungan gitu mendingan sendiri-sendiri aja. Bagus. Daripada kebingungan hahaha, mendingan sendiri-sendiri aja. Satu orang bener. Atau berdua sama pasangan. Iya, bersama pasangan aja. Kalau berlima mah terlalu rame, kayak orang susah. Mau lebih romantis sama pasangan, dual ini pakai headset yang ada dual gitu di Oh, satu iya. handphone gitu atau Iya. iPad gitu. Intinya Atau mau lebih romantis satu aja kanan kiri. ya worth it lah gitu. Kanan kiri. Enggak, biar kayak film apa 500 Days of Summer tuh Iya. yang dual itu kan. Pakai dua-dua. Bisa itu bisa. romantis bisa, loh. bisa.
Itu dia buat teman-teman yang mau nonton di Trip Bioskop Online tanggal 23 Agustus 2022. 22. Oke. Buat Lana, buat Bisma, thank you udah main kesini. Thank Terima kasih, you. terima kasih. Semangat, makasih udah. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Iya nih buat teman-teman Tribuners, makasih udah nonton Tribun Corner dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya. Gue Bayu Indra pamit. Bye. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you.